Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Januariansa Al-Faizar dari Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber dari dosen, dari mahasiswa dan dari tendik yang ada di program studi hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Baik, untuk yang pertama ada Romo Dr. Muhammad Muslih KS MAG. Ya. Bagaimana kabarnya Romo? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya Romo. Oke, ya. Kemudian yang kedua narasumber dari mahasiswa ada Mbak Nafirta Ayu SEME. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga narasumber dari tendik ada Mbak Herni Lestari. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, pada kesempatan lalu kita sudah mendiskusikan bagaimanakah budaya itu yang ada di Indonesia. Kemudian apa saja sih yang masuk dalam kategori-kategori budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan bagaimana seorang pemuda itu untuk menjaga dan merawat budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersilakan terlebih dahulu kepada Romo Muslim. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Kesempatan yang luar biasa ini ya. Kalau bicara bagaimana kita untuk melestarikan budaya yang ada, ini kan ini penting ya. Saya kemarin kebetulan bedah buku terkait dengan budaya yang ada di masyarakat Banjar itu ya. Banyak yang punah. Ya, dan karena apa? Ya saya kira kita sebagai generasi penerus ya. Kalau kita bicara menjaga, merawat nilai-nilai yang dapat kita suguhkan kepada dunia, yang dapat kita berikan sesuatu yang berharga, ini kan harus dijaga dan dilestarikan. Nah, siapa tanggung jawab melestarikan ini? Ya kita ini. Pak Muslih nanti sekian tahun lagi sudah tidak bisa ngomong ceto ya. Nah ini harus ada generasi-generasi yang ikut setara kesinambungan. Jadi setiap zaman itu harus ada generasi yang menjaga zaman itu terkait dengan nilai-nilai budaya, sehingga biar kita itu tidak terputus, ya, tidak terputus. Orang bicara Jogja ya, generasi kapanpun akan bisa berbicara tentang Jogja, kan begitulah ya. Nah ini kan tentunya harus kita persiapkan. Memang di Januari ya, saya kadang-kadang ya agak generasi ini ya memang ya ini ya perlu, tidak bisa kita salahkan generasi itu, orang tuanya juga harus kita salahkan juga. Ini kan perlu kita pembekalan ya. Misalnya bagaimana nilai-nilai adiluhum dalam suatu masyarakat tertentu, dan ini anak kita harus tahu, anak kita harus fasih nanti. Setelah kita tidak ada, kita persiapkan generasi kita. Nah, misalnya kalau orang Jawa, misalnya kita bukan luas kalau bicara budaya itu, masya Allah. Itu mulai dari tata krama, bahasa, perilaku, cara berkomunikasi, itu ada aturan. Jadi orang Jawa itu perempuannya, jalannya saja itu punya nilai-nilai kandungan filosofi budaya yang luar biasa. Saya sering saya ceritakan kepada anak saya. Coba Anda lihat putri Jawa. Siapa idola saya? Idola saya itu Putin Soeharto. Dari sisi budaya itulah. Coba lihat cara berpakaiannya, cara jalannya saja, itu anggun sekali gitu loh. Tidak kalah dengan artis-artis itu. Lah ini kan pakai pakaiannya orang Jawa. Ya coba kalau pakai kan ini orang Jawa atau orang apa kan sudah ada kelihatan. Ini saya kira memang perlu. Artinya ini Romo, ada peran orang tua bagi generasi penerus hal ini generasi milenial untuk menjaga budaya itu sendiri. Nah, Mbak Nafirta, ini sebagai seorang generasi milenial ini untuk
apa sih yang sudah dilakukan dalam menjaga budaya-budaya yang ada ini? Gimana itu Pak? Iya, memang betul. Jadi saya juga setuju sekali dengan apa tadi yang Romo sampaikan. Memang Iya. kita harus melahirkan kesadaran ya Romo. Melahirkan sebuah kesadaran. Iya, melahirkan sebuah kesadaran yang dimana setiap kita dari turun temurun, kemudian Iya. generasi ke generasi harus bisa mengembangkan apa itu budaya, Iya. kemudian seninya juga. Jadi kita harus tetap namanya selalu upgrade ya Mas. Kalau kata anak-anak sekarang itu kita harus upgrade, kita harus update apa yang sekarang itu sedang ibaratnya sedang viral atau apapun itu yang sedang diikutkan seperti itu kan Romo. Jadi untuk generasi yang akan datang maupun generasi sekarang yang akan lebih mengenalkan budaya kepada generasi yang akan mendatang, saya harap ya sekarang sudah mempunyai ide-ide, kemudian kreativitas tanpa batas mengenai budaya itu sendiri, dan juga kita harus menerima dan tidak membandingkan dengan budaya-budaya lainnya. Maksudnya budaya lokal yang mungkin agak mirip dengan budaya sebelumnya atau bagaimana ya kita harus tetap mengakui seperti itu kan Romo, karena banyak sekali yang mungkin ada budaya yang dikira itu mengikuti dari negara lain ataupun mengikuti dari apa yang difikirkan oleh anak-anak zaman sekarang itu banyaknya kan lebih mudah membandingkan daripada mengakui seperti itu kan Romo. Jadi saya harap kita lebih sadar diri akan budaya kita, akan seni yang ada di Indonesia seperti ini agar semuanya tetap bisa kita nikmati sampai generasi selanjutnya. Betul. Jadi kalau saya tangkap artinya budaya itu butuh pengakuan dari diri kita sendiri, harus supaya ada orang pengakuan. lain itu ya mengetahui bahwa budaya itu memang benar-benar perlu dilestarikan. Betul. Nah kalau Mbak Herni ini yang saya tahu ini kan pandai baca Quran yang berirama itu. Iya, itu kan salah satu bentuk budaya yang harus dijaga. Nah, ini gimana Mbak Herni? Kira-kira menurut Mbak Herni itu budaya yang sudah Mbak Herni lestarikan itu sesuai dengan namanya Mbak Herni Lestari. Terima kasih, saya sedikit menambahkan tadi apa yang saya setuju sekali dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak mengenai budaya. Saya berharap sekali untuk kaum muda, untuk pemuda milenial untuk selalu memupuk rasa cinta terhadap budaya yang kita miliki dan juga rasa bangga dengan budaya yang kita miliki. Jangan sampai kita punya produk dalam negeri malah suka dengan menggunakan produk luar negeri. Cintailah produk Indonesia. Terkait tentang menurut saya budaya itu tidak terlepas dengan seni. Sementara di agama kita Islam itu sangat-sangat menghargai seni. Salah satunya adalah nasyid ataupun baca Quran dengan berirama. Karena kita harus bangga karena di agama lain mungkin seperti qiraatul Quran itu mungkin tidak ada ya di agama lain gitu. Apalagi kita ada kancah perlombaan setiap tahun diadakan MTQ itu kan salah satu menunjukkan salah satu seni kaum untuk Islam gitu. Salah satu cara menjaga budaya itu dengan diadakan perlombaan seperti itu ya. MTQ. Dan itu di samping itu juga kami berharap para pemuda milenial untuk selalu menumbuhkan rasa cinta bangga terhadap kebudayaan kita. Dan mohon untuk selalu dilestarikan, jangan sampai punah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Herni. Mungkin Romo, kira-kira apa sih pesan-pesan supaya pemuda itu untuk selalu dapat menjaga budayanya itu apa yang harus mereka lakukan? Selain yang sudah disampaikan sama Mbak Herni tadi terkait dengan mereka yang melestarikan tadi, kalau dari pemerintah dan lain sebagainya itu kan sudah membuat perlombaan. Nah, kira-kira ada cara lain Romo untuk menjaga budaya itu sendiri? Jadi begini ya, budaya itu kan sesuatu yang dilahirkan oleh manusia yang di situ mengandung
beberapa unsur nilai. Yeah. Nilai secara komprehensif, Mbak ya. Itu menyentuh persoalan ekonomi, persoalan politik, perilaku, sopan santun dan lain sebagainya. Ya kita selalu tidak bosan-bosannya bahwa di dalam budaya itu ada pesan, ada nilai-nilai pesan yang bisa dipahami. Dan generasi milenial itu tidak boleh alatnya dengan itu, anu gitu, tapi tidak. Justru di sini letak keunggulan Anda itu di sini. Nah, saya kira begitu. Jadi caranya yaitu tadi kita selalu dari tingkat pemerintah tentunya juga memberikan space ruang ya, bahwa ini adalah termasuk budaya yang bisa diandalkan oleh negara, yang bisa menjadi negara itu terkenal budayanya. Coba Mas, satu contoh, orang kalau mendengar terminologi kimono, orang mendengar terminologi samurai, langsung Jepang. gitu. Kalau orang bicara tentang wayang, misalnya, orang bicara tentang ketoprak, Indonesia. lodruk, orang bicara tentang blangkon, sorjan, reok. Nah, ini bisa menyentuh sesuatu, bahkan bisa juga menjadi sesuatu yang menarik kita. Budaya ini bersentuhan dengan refleksi nilai-nilai religiusitas kita. Dan ini yang paling mengena. Nah, jangan ditandingkan. Tidak tandingannya kan enggak. Tapi ini sebagai pengawal. Kalau masak itu kan, kalau bumbunya lengkap, apalagi ada kaldunya kan, itu semakin iya tak. Rawon saja itu loh, rawon Jawa Timur asli sama Jogja sama itu sudah beda. Sudah beda di situ. Nah itulah. Nah, agar supaya ini tertarik mereka, ya ini tadi kreativitas tadi. Betul. Nut zaman kelakonnya. Nah, ini kan sudah mulai dari teknologi digital macam-macam ini, coba mainkan itu dengan sinergi dengan nilai-nilai lokal itu. Dulu dalang itu melemparkan panah manah gitu ya, cuma selorot. Sekarang udah ada sampai itu pesawat ini ya ada suara ya, lampu, teknik lampu dan lain sebagainya dalam dunia entertainment itu di situ. Dan kita bangga, Pak Muslim itu tidak merasa minder pakai blangkon dalam acara resmi, dan bangga sekali. Bangga sekali itu. Jadi dengan pakaian ya, kalau batiknya ya, kalau di Semak dengan ya macam-macam lah, sangat kompleks sekali itu, sangat kompleks sekali. Ya. Dan itu punya aset yang luar biasa. Ya. Punya dana dual yang luar biasa. Karena tidak bisa dibanderol. Jadi memang aset budaya yang ada di Indonesia ini ya sungguh berharga sekali. Dan berharga, betul. Kita perlu sinergi untuk menjaga budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah tadi kalau yang sudah disampaikan sama Mbak Nafirta tadi itu artinya kita ini membutuhkan teknologi untuk menjaga budaya kita. Tadi adanya media sosial, kemudian alat untuk berkomunikasi ini. Nah ini kita bisa jadikan untuk menjaga budaya itu sendiri. Nah tadi disampaikan juga oleh Mbak Nafirta adanya YouTube, Instagram, Facebook. Nah itu sebagai alat bantu untuk kita menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah Mbak Nafirta, ini kan budaya, kira-kira bagaimana sih kita dapat menyaring budaya-budaya yang ada di media sosial yang kira-kira itu layak untuk dikonsumsi atau tidak, itu seperti apa Mbak caranya Mbak? Iya baik, ini menarik sekali ya Mas ya, apalagi yang sekarang itu Pak, sekarang memang yang lagi viral banget itu tentang di YouTube itu sampai trending juga, itu ada lagunya itu judulnya itu Wonderland Indonesia itu Pak. Jadi dia itu menampilkan beberapa lagu-lagu lirik budayanya Indonesia keseluruhan, dan juga
pakaian-pakaian budaya Iya, iya. Indonesia seperti itu Iya. Pak, dari Iya. Jawa, baik itu dari Kalimantan, semuanya itu ditampilkan. Jadi jadi generasi sekarang yang sebelumnya tidak mengetahui atau yang memang hanya paham tetapi bentuknya kadang kita juga lupa kayak gitu. Lupa, Kan betul, kita iya. mempelajari biasanya itu dari SD seperti itu ya, Pak, iya. SMP, Iya, iya. terus kemudian SMA sampai kuliah kan kadang kita melupakan seperti Iya, itu. iya. Kemudian diulas kembali, dikemas dengan yang sekarang itu benar-benar zaman now kata anak-anak Iya. sekarang itu Iya. kekinian sekali. Jadi itu Iya. benar-benar membantu untuk Iya. benar membantu generasi kita untuk lebih cinta akan budaya Indonesia. Iya. Jadi kita sendiri memang kalau anak-anak zaman sekarang bilang nggak ada wadah untuk bagaimana kita menciptakan budaya gitu. Iya. Tapi bagaimana caranya kita yang justru menciptakan budaya itu sendiri. Betul. Buktinya itu lagu tersebut aja bisa langsung trending, Trending, bisa langsung disukai oleh masyarakat dan juga Iya. generasi dari generasi lama kemudian generasi sekarang dan juga generasi Dunia. Z sekarang bahkan dunia juga sudah mereview Pak. Mereview. Dan Dan itu kelihatan keren sekali itu. banyak, keren iya, sekali. sangat, Iya. Saya pernah lihat juga itu. Iya. Luar biasa. Makanya jadi itu tadi kita harus jangan hanya bingung untuk bagaimana caranya ada wadah, Iya, tapi iya. kita juga harus menciptakan wadah itu sendiri. Betul, Seperti betul, itu. betul, betul. Jadi kalau kita tarik ke sini, pada intinya kemauan kita untuk menjaga budaya, untuk melestarikan budaya itu sendiri ada pada diri kita sendiri, Betul. begitu ya. Iya, betul. Baik, sepertinya pertemuan Iya. kita ini Iya, memang luar biasa. semakin menarik ini. Tapi kita harus mencukupkan sampai di sini, Iya, nanti begitu. lain waktu ya. Lain waktu kita bisa Iya. sambung kembali. Terima kasih kami sampaikan kepada Betul, betul. Romo Dr. Muhammad Muslih KSMAG selaku narasumber dan dosen di Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAIWI. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada Mbak Iya. Nafirta Ayu Terima SEME, narasumber dari mahasiswa Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAIWI. Kemudian juga Mbak Herni kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini dapat bermanfaat untuk kita Iya. semuanya dan pada masyarakat umum. Begitu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk menyimak perjumpaan kami pada sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf dari saya, Januariansa Arfaizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi